Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Karnila, Febi Fatia Malika, Hafizatul Hidayah, dan Muhammad Lihan Ramadan akan mempresentasikan materi mengenai peranan kreativitas dalam belajar. Pertama, pengertian kreativitas. Menurut Munandar tahun 1985, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Hasil yang diciptakan tidak selalu hal-hal yang baru, tetapi juga dapat berupa gabungan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, Rhodes dalam Munandar 2009 menganalisis lebih dari 40 definisi tentang kreativitas, menyimpulkan bahwa pada umumnya kreativitas dirumuskan dalam istilah pribadi atau person, proses, produk, dan lingkungan yang mendorong atau press individu ke perilaku kreatif. Berikut beberapa definisi tentang kreativitas berdasarkan 4P menurut para pakar. Pertama, definisi pribadi. Menurut Halberg, dalam Munandar 2009, tindakan kreatif merupakan hal muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Definisi yang lebih baru tentang kreativitas diberikan dalam Three-Fact Model of Creativity oleh Sternberg, yaitu kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara 3 atribut psikologis, yaitu intelijensi, gaya kognitif, dan kepribadian. Yang kedua, definisi proses. Definisi proses dikemukakan oleh Torrance yang pada dasarnya menyerupai langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu proses merasakan kesulitan, permasalahan, kesenjangan, membuat dugaan dan memformulasikan hipotesis, merevisi dan memeriksa kembali hingga mengkomunikasikan hasil. Yang ketiga, definisi produk. Baron menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Begitu pula menurut Havel, kreativitas adalah kemampuan membuat kombinasi baru. Menurut Roger, menekankan produk kreatif harus bersifat observable, baru, dan merupakan kualitas unik individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat, definisi Press. Definisi Simpson merujuk pada aspek dorongan internal, yaitu kemampuan kreatif dirumuskan sebagai inisiatif yang dihasilkan individu dengan kemampuannya untuk mendobrak pemikiran yang biasa. Kreativitas merupakan suatu potensi yang telah ada sejak anak dilahirkan, namun potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak mendapatkan pendidikan dan latihan dari lingkungannya. Setiap individu memiliki potensi kreatif. Yang membedakan antara individu yang satu dengan yang lain adalah besar atau kecilnya potensi tersebut. Ada seorang individu yang sangat kreatif karena memiliki potensi kreativitas yang besar, sedangkan individu yang lain kreativitasnya terbatas sepertinya tidak kreatif. Hal ini karena individu yang bersangkutan potensi kreativitasnya hanyalah kecil atau tidak sama seperti individu lain. Ciri-ciri individu kreatif. Individu yang memiliki potensi kreativitas tinggi dan menunjukkan sikap dan perilaku yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Perilaku kreatif digambarkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rogers dalam Mujiran 2007.67, ada 3 kondisi dari pribadi kreatif. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang atau internal locus of evaluation. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen, untuk bermain dengan konsep-konsep. Para ahli seperti Torrance dan Dembo, Munandar, Simiwan, Cohen, Siegelman yang dikutip dalam Mujiran mengemukakan beberapa ciri orang kreatif antara lain. Yang pertama, suka humor, tidak kaku dan tidak tegang dalam bekerja. Yang kedua, suka pada pekerjaan yang menantang. Yang ketiga, cukup kuat memusatkan perhatian. Yang keempat, suka mengemukakan ide-ide baru dan bersifat imajinatif. Yang kelima, lebih sensitif terhadap keadaan orang lain. Yang keenam, tidak banyak terikat pada kelompoknya. Yang ketujuh, mampu memunculkan ide-ide yang aneh. Yang kedelapan, terbuka terhadap ide atau penemuan baru. Yang kesembilan, fleksibel atau tidak kaku. 10, memiliki konsep diri positif. Tahapan proses kreatif.
Tahapan proses kreatif ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparation, yaitu dengan memulai mempelajari latar belakang masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah tahap konsentrasi atau concentration, yaitu berpikir sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap inkubasi, yaitu istirahat untuk penenang dengan cara bersantai sejenak. Tahap yang keempat yaitu tahap illumination, yaitu tahap di mana pada saat itu seseorang mendapatkan suatu ide atau gagasan tentang pemecahan masalah yang dihadapi tadi. Dan yang terakhir adalah tahap vertifikasi atau produksi, yaitu tahap dengan memulai memecahkan masalah yang dihadapi tadi dan merealisasikannya dalam bentuk ide-ide. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. David dalam ujiran tahun 2007 menjelaskan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas, yaitu yang pertama, faktor genetik, yang kedua, adanya keterbukaan dalam keluarga, yang ketiga, adanya kebebasan psikologis, faktor berikutnya adalah kehidupan yang sedang berpindah-pindah, yang kelima adalah tersedianya fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat, dan yang terakhir adalah keberanian dalam mengambil resiko. Upaya pendidik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Clark dan Roger dalam ujiran untuk mengembangkan kreativitas atau dalam mengajar perlu menciptakan rasa aman dan kebebasan psikologis. Untuk itu, pendidik perlu mengusahakan hal berikut ini. Pertama, menerima individu sebagaimana adanya dengan segala berlebihan dan keterbatasannya. Yang kedua, menghindari adanya suasana yang bersifat mengancam. Yang ketiga, memberikan empati terhadap persoalan dihadapi. Yang terakhir, memberikan kebebasan untuk berpendapat, memaklumi terhadap pemikiran anak. Menurut David Campbell, guru memiliki kebiasaan berikut yang sangat baik untuk menumbuhkan pengembangan kreativitas anak, yaitu pertama, bersifat mengasuh, yang kedua, bersifat informal, yang ketiga, memiliki persiapan mengajar yang matang, yang ketiga, tidak terikat, yang keempat maksudnya tidak terikat pada buku pelajaran, yang kelima, terbuka terhadap pendapat yang berlawan. Yang keenam, suka memberi penguatan apabila siswa yang kreatif. Yang ketujuh, yang terakhir adalah tidak terlalu pasti. Berdasarkan menurut pendapat ahli, di atas disimpulkan bahwa upaya guru mengembangkan kreativitas siswa, yaitu harus bersifat membimbing, informal, terbuka terhadap pendapat agar siswa tersebut menguatkan kreativitasnya dalam segala kelebihan atau kebatasan siswanya agar terhindar dari suasana yang bersifat mengancam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.